Halo sobat sekalian, sobat JM Channel, salam jumpa bersama saya Jack Matatula. Kali ini saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai risk-based thinking. Apa itu risk-based thinking? Bagaimana cara menerapkannya? Ikuti penjelasan ringkas berikut ini. Sebelumnya, subscribe, like, dan share. Jadi mengapa harus risk-based thinking? Jadi sebagai organisasi yang memberikan layanan barang maupun jasa kepada pelanggan, dengan risk-based thinking memberikan kepercayaan kepada organisasi untuk terus secara konsisten menyediakan barang dan jasanya. Kemudian juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan konsep risiko dalam konteks ini banyak digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan standar internasional ISO pun mengadopsi konsep risiko ini. Apa yang dimaksud dengan risk-based thinking? Jadi adalah pemikiran yang berbasiskan risiko yang sebetulnya secara otomatis kita sudah lakukan setiap hari dalam pekerjaan, bahkan dalam kegiatan di rumah atau kegiatan di mana saja yang memang biasa kita lakukan. Hanya kita tidak menyadari bahwa setiap kita melakukan segala sesuatu itu ada resikonya, sehingga risk-based thinking di sini sudah menjadi bagian dari kehidupan, baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan usaha, pekerjaan, belajar, dan seterusnya. Risk-based thinking ini merupakan sebuah konsep untuk melakukan tindakan pencegahan. Di dalam konsep risk-based thinking ini juga membantu untuk mengidentifikasi adanya peluang. Nah, dengan peluang ini dianggap sebagai aspek yang positif dari risiko ini. Namun dalam banyak hal, konsep risiko ini sering diartikan sebagai hal yang negatif. Mengapa harus mengadopsi risk-based thinking? Yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan tentunya dan kepuasan pelanggan, untuk juga menjamin bahwa secara konsisten kita menyampaikan atau mendelivery barang dan jasa yang kita berikan kepada pelanggan selalu tepat waktu. Kemudian juga menciptakan budaya proaktif untuk pencegahan dan perbaikan. Kemudian perusahaan dapat menggunakan risk-based thinking ini sebagai input atau masukan untuk membuat keputusan. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam penerapan risk-based thinking ini? Yang pertama adalah melakukan identifikasi potensi-potensi risiko ataupun potensi-potensi peluang. Apa saja sih di dalam organisasi teman-teman sekalian? Di mana dalam mengidentifikasi potensi risiko dan potensi peluang ini bergantung kepada apa yang kita lakukan, jenis usaha, jenis perusahaan, jenis pekerjaan, dan seterusnya. Nah, ada standar internasional yang bisa dipakai terkait dengan penerapan risk-based thinking ini, yaitu ISO 31000. Ini mengenai manajemen risiko, prinsip dan pedoman, di mana standar ini sekarang digunakan oleh banyak organisasi dalam penerapan. Misalnya ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001, ataupun standar-standar ISO lainnya yang terus diperbaharui dan menggunakan konsep risk-based thinking ini. Kemudian analisis dan memprioritaskan risiko dan peluang dalam organisasi, apa-apa yang dapat diterima, apa-apa saja yang tidak dapat diterima. Kemudian merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko, kemudian juga melaksanakan rencana tersebut dengan mengambil tindakan. Kemudian dalam melakukan pekerjaan kita memantau ataupun kita memeriksa efektivitas tindakan yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan perbaikan terus-menerus. Jadi idenya itu
ada paling tidak tiga poin gitu ya. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi risiko sebelum risiko ini terjadi. Karena pada saat kita mengidentifikasi itu masih berupa potensi. Kalaupun sudah pernah terjadi potensi risiko itu, ya itu akan meningkatkan potensi risiko ini, kemungkinan terjadinya lebih tinggi. Kemudian pada saat terjadi, apa yang akan kita lakukan? Kemudian setelah risiko ini terjadi, bagaimana kita lakukan perbaikan, kemudian mencegah agar ini tidak terjadi. Jadi risiko itu adalah bisa digambarkan dengan ketidaksesuaian, kesalahan, atau kecelakaan, atau apapun yang bersifat tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dalam konsep standar ISO, risiko itu diartikan sebagai perpaduan antara kemungkinan dan keparahan. Nah, untuk bisa melihat metode, mekanisme, dan seterusnya, bisa merefer atau merujuk ke standar ISO 31000 yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, hal penting yang perlu diingat dalam risk-based thinking ini, risk-based thinking ini adalah tindakan pencegahan, kemudian risk-based thinking ini merupakan tanggung jawab setiap orang sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Kemudian risk-based thinking ini harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Beberapa metode risiko yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi potensi risiko dan peluang ini, saya akan jelaskan contoh-contoh berikut ini. Berikut ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana melakukan analisis risiko. Nah, ini adalah model yang dikembangkan oleh ISO 31000 versi 2018. Jadi kita melihat ruang lingkup, konteks dari bisnis kita, kemudian kriteria-kriteria, lalu kita lakukan penilaian risiko, dimulai dengan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi. Setelah itu kita lakukan treatment atau tindakan atau penanggulangan atau mitigasi untuk mengendalikan risiko, menurunkan atau menghilangkan. Nah, di sana ada bagaimana kita mau komunikasi, konsultasi, lalu kita melakukan pemantauan dan peninjauan, kemudian kita mencatat dan melaporkan hasil dari analisis risiko ini. Nah, kalau secara detail, simpel seperti ini, identifikasi proses yang akan diidentifikasi, kemudian tetapkan langkah-langkah dalam proses-proses tersebut, kemudian kita identifikasi potensi risiko dan peluang di setiap langkah-langkah proses tersebut. Kita identifikasi dampak yang diakibatkan, kemudian kita tetapkan tingkat risiko, tinggi, sedang, atau rendah. Model atau metodenya boleh ditetapkan sendiri, misalnya kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif misalnya tinggi, sedang, rendah, itu apa? Masing-masing kriterianya. Kemudian kalau kuantitatif misalnya 1, 2, 3, 4, 5 pakai skala Likert. 1 itu apa? 2, 3, 4, 5 itu apa? Misalnya 1 rendah, 3 sedang, 5 sangat tinggi, dan seterusnya. Kemudian setelah kita tahu tingkat risikonya, kita tetapkan mekanisme pengendalian dan mitigasinya atau treatmentnya. Kita mau hilangkan, kita mau terima, kita mau hindari, atau kita mau berbagi, dan seterusnya. Kemudian setelah penerapan, kita nilai ulang tingkat risikonya, sehingga kita mendapatkan risiko yang dapat dikendalikan di level yang menengah atau level sedang dan rendah gitu. Kalaupun level tinggi tetap, tapi kita punya pengendalian yang efektif, menjadi terkendali gitu ya. Nah, contohnya seperti ini adalah kegiatan pembelian. Di sebelah kiri ini kegiatannya misalnya 4 langkah. Kemudian ini masing-masing risikonya, dampaknya, risiko awal, kemudian pengendalian, terus risiko lanjutan setelah pengendalian diterapkan. Misalnya di dalam langkah pertama itu ada permintaan pembelian, di mana ada potensi risiko spesifikasi permintaannya tidak jelas.
Gampangnya itu kesalahan dalam membeli material atau spare part, resikonya tinggi. Kemudian pengendaliannya itu ketika bagian pembelian menerima permintaan dengan spesifikasi barang yang akan dibeli tidak jelas, kita tanya kembali. Sehingga kita tahu apa yang diinginkan, baru kita melanjutkan prosesnya gitu ya, sampai selesai. Nah, dengan model ini berupa tabel, kita akan dengan mudah melihat secara keseluruhan prosesnya. Kemudian tentu kita dapat mengendalikannya dengan mudah. Nah, kemudian pengendalian ini bisa saja digabungkan dengan SOP yang misalnya teman-teman sudah miliki, menjadi satu bagian bahwa dalam proses pembelian kita memperhatikan potensi-potensi risiko ini sehingga prosesnya menjadi efektif dan dalam pengendaliannya juga lebih mudah terkendali. Demikian contoh ringkas ini. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa risiko-risiko itu dapat kita identifikasi, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah risiko itu terjadi, ataupun kalau terjadi kita melakukan juga tindakan perbaikan, kemudian kita lakukan lagi improvement untuk memastikan bahwa risiko-risiko itu terkendali. Nah, salah satu poin penting yang ingin disampaikan dalam risk-based thinking ini adalah bahwa risiko itu ada di sana. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan konsep risk-based thinking ini dengan pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini dipersyaratkan dalam persyaratan standar ISO 9001, 14001 dan seterusnya. Jadi dari misalnya bisnis proses yang sudah kita tetapkan, kita identifikasi setiap proses-proses yang terjadi ini, resikonya apa saja, peluangnya apa saja. Nah, setelah kita mengetahui semua potensi risiko ini, kita masukkan dalam misalnya daftar potensi risiko atau daftar potensi peluang. Kemudian kita membuat pengendaliannya, apakah kita akan menerima, akan menghindari, atau akan membagi risiko ini dan seterusnya. Kemudian kita penerapan dalam setiap bisnis proses yang kita lakukan ini. Nah, kesimpulan dari risk-based thinking ini, bahwa risk-based thinking merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan dalam kegiatan yang kita lakukan di rumah dan lain-lain. Kemudian risk-based thinking ini merupakan elemen dalam pendekatan proses, juga merupakan masukan untuk manajemen dalam membuat keputusan, dalam mengendalikan semua pekerjaan-pekerjaan. Kemudian risk-based thinking ini merupakan elemen dalam proses peningkatan terus-menerus yang difokuskan pada pencegahan. Demikian yang saya sampaikan saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.